Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Akhlak Terpuji. Di mana kelompok kami yang pertama Saudara Muhammad Aidil Riyadi dan yang kedua saya sendiri yakni Musaddiq. Yang pertama, pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah perilaku atau sifat-sifat yang baik dan mulia yang diajarkan dalam agama Islam. Ini mencakup segala bentuk tindakan, ucapan, dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Akhlak terpuji adalah akhlakul mahmudah, adalah jenis akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Sifat atau karakter yang tergambar dari akhlak terpuji diantaranya seperti sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, adil, bijaksana, lembut, santun, tawakal, dan masih banyak lagi. Kemudian jenis akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas, yang kedua taat, yang ketiga khauf, dan yang keempat taubat. Nah, yang pertama ikhlas. Ikhlas dipahami sebagai suatu ketulusan hati tanpa mengharapkan suatu hal lain. Yang mengedepankan sikap ikhlas merupakan suatu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia untuk selalu berusaha ikhlas. Nah, menurut Kamus Besar KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ikhlas diartikan sebagai hati yang bersih, tulus hati, dan kerelaan. Selain itu, ikhlas juga bisa diartikan secara istilah, yaitu membersihkan hati agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Menurut Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak ada malaikat yang mengetahui dan mencatatnya. Tidak ada syaitan yang mengetahui dan merusaknya. Dan tidak ada hawa nafsu yang mengetahui lalu menyodongkannya. Dapat disimpulkan, ikhlas merupakan suatu sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan ibadah, hati kita tidak boleh menuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan penuh ketulusan semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun contoh perilaku ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendahulukan orang lain daripada kita. Yang kedua, bersikap rendah hati. Yang ketiga, membantu tanpa imbalan. Yang keempat, memberi maaf tanpa syarat. Dan yang kelima, selalu menepati janji. Kemudian yang kedua, taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Nah, menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu orang yang taat kepada Allah akan merasakan dampak positif, diantaranya memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian memperoleh ridha Allah karena telah mampu mentaati perintahnya, yang memperoleh kemenangan, keuntungan yang besar. Nah, berikut contoh perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalu menjaga diri dari segala perbuatan dosa dan merasa sanggup menjauhi segala larangannya. Yang kedua, selalu merasa mudah untuk menaati segala perintah-perintahnya. Yang ketiga, tidak meragukan segala berita di dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk hidup di dunia maupun di akhirat. Adapun materi ketiga yaitu tentang khauf. Nah, khauf ini berasal dari bahasa Arab yang berarti takut. Islam mengajarkan pada umatnya agar memiliki sifat khauf, yakni takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan murkanya, akan terkena ancaman atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang baik akan merasa takut apabila dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup tanpa petunjuk darinya.
maka selanjutnya ia akan tersesat ke jalan yang salah. Sebaliknya, ia akan selalu berharap agar hidupnya memperoleh ridhonya dan sesuai petunjuknya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, khauf yang dituntunkan Islam bukan sifat negatif seperti kebanyakan yang digambarkan manusia. Adapun rasa takut yang dimaksudkan yaitu yang pertama, takut akan dilepaskan Allah Subhanahu wa taala hidup sendirian sehingga tersesat dari jalan yang benar, yakni tuntunan Islam. Yang kedua, takut akan mendapat siksa karena melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sangat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya selalu mendapatkan bimbingan dari wahyunya. Nah, baik, berikut contoh perilaku khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, khauf sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, khauf sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu taubat. Nah, taubat ini secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat mashum, terjaga dari perbuatan dosa secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggung dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Baik kesalahan sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan makhluk yang lain. Adapun contoh perilaku taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengakui kesalahan dan memohon maaf. Yang kedua, menyesali kesalahan. Yang ketiga, berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan. Yang keempat, meningkatkan diri. Dan yang kelima, menghindari hal-hal yang negatif. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.